kita akan belajar menggunakan teodolit ya. Ada statif ini, kemudian nanti ada alat teodolit dan apa itu bak ukur atau rambu ukur yang sudah dipasang ya, nanti akan ditembakkan ke sana ya. Pertama sekali lagi menggunakan statif ini ya, kita biasakan untuk kali ini bisa kendorkan semua, ini dikendorkan ya, baru di Kenapa satu, Pak? Bawahnya. nah, ini disamakan, biasakan ya. Ini usahakan satu sepeda masing-masing karena tiap orang kan beda-beda ketinggiannya. Nah, harapannya Anda semua nanti bisa mengoperasikan ini karena harapan kami Anda adalah penerus kopimu melanjutkan estafet perjuangan ya. Ini salah satu pekerjaan survei yang sangat penting dalam suatu pembangunan. Diawali dengan surveying, itu pekerjaannya surveyor ya, ini calon-calon surveyor ya. Ya, itu orang yang bekerja di bidang survei. Oke, selanjutnya biasakan bentuk 60 derajat. Akan tetapi sebelumnya kita tentukan titiknya dulu. Anggap aja ini adalah titik yang kita buat ya. Nah, buat 60 derajat kurang lebih mendekati dengan titik yang akan kita pasangkan karena teodolit berbeda ya. Kalau di proyek usahakan seperti ini, kecuali kalau posisi di aspal atau di paving atau di jalan ya. Mungkin intinya buat 60 derajat supaya ini safety, aman. Oke, kalau sudah kita persiapkan alatnya ya. Ini teodolit yang akan kita gunakan. Dengan bantuan gunting-gunting. Sisi. Jadi unting-unting ini gunanya untuk membantu senter optis. Berbeda dengan PPD atau waterpass instrument, hanya nyetel nivo. Kalau ini tidak. Ya, dua syarat yang harus dipenuhi, yaitu satu senter optis ke titik yang kita tuju, ya, titik pesawat berdiri, dan satunya lagi adalah nyetel nivo. Ya, sehingga alat itu siap untuk digunakan. Untuk syarat yang lain sudah dipenuhi oleh pabriknya. Baik, selanjutnya ya, ini kita pasang. Unting-unting itu ya berfungsi kalau bisa naik turun. Ya, seperti ini, kemudian naikkan. Ya. Jadi kurang naik kita naikkan, kurang turun kita turunkan, kurang lebih jaraknya 3 mili dari titik. Ya. Baik, selanjutnya adalah kita pasang pesawat. Usahakan ya posisi ya sesuai tepat. Kalau posisi seperti ini tidak cantik ya, nggak bagus nih. Nah, usahakan pas ya. Ini tepat di sini, ini tepat, ini juga tepat ya. Ingat ya, untuk safety ketika Anda menggabungkan antara kepala statif atau statif dengan pesawat, ini dipegang. Ini handle namanya ya. Handle ini dipegang supaya aman. Baru kita tepatkan. Ya. Kalau sudah terkunci berarti dia aman. Ya. Ya. Kalau sudah seperti itu, ini kita lepas ini. Ya. Lensa objektifnya. Mengingatkan lagi, ini handle untuk pegangan, oke. Ini skrupnya, pengikutnya, lalu ini teropongnya, ya. Ini ada lensa apa? Objektif untuk menembak rambu ukur, ya, atau bak ukur. Sedangkan ini adalah lensa okuler untuk membaca BA, BT, BB di dalam
ya, di teropong nanti ya, benang tengah, benang atas, benang tengah, benang bawah. Ingat selalu dibaca benang tengah dulu ya. Ada nivo lensa berarti ada skrup. Ini namanya skrup okuler. Jadi kalau benang kurang jelas, Anda putar ini sehingga jelas. Ada lensa objektif berarti ada skrup objektif. Ini skrup objektifnya untuk memperjelas benda atau bak ukur yang kita baca. Paham ya? Di atas ini ada visir ya. Visirnya ada dua, atas dan bawah. Nah, kalau posisi seperti ini, okay, posisi seperti ini berarti dia bacaan biasa. Jadi kalau di proyek nanti ada yang minta dua bacaan, satu bacaan biasa, yang kedua bacaan luar biasa. Luar biasa gimana? Posisinya seperti ini. Lensa okulernya berada seperti ini, tidak ada ya. Tandanya di sini tidak ada skrupnya. Skrup apa? Kalau posisi biasa ada skrup horizontal ya. Skrup pengunci gerak horizontal ya. Ini maaf, pengunci vertikal ya. Kalau saya kunci berarti dia tidak bisa bergerak ya, teropongnya. Mau digerakkan pelan, putar ini, dia akan bergerak pelan ya, ke atas ke bawah. Oke. Nah. Oke, selanjutnya di sini ada panelnya ya. Ini ada tombol-tombol panelnya. Lalu ada nivo kotak, bentuknya tabung ya. Kemudian di sini ada nivo tabung, bentuknya bulat. Oke. Nah, selanjutnya di sini ada tempat baterai. Nah, baterainya ini nanti kita pasang ya. Kalau mau digunakan berarti ini kita pasang nanti. Ketika masang ini posisikan ya, perhatikan. Ini ada ya, lempengannya di sini harus tepat ya. Maka kita pasang di sini. Kalau sudah baru kita tempelkan. Nah, ini sampai nempel ya, sehingga nanti ya klek muncul ya, bunyi seperti itu. Baru nanti kita hidupkan. Nah, nyala ya. Dan nanti ada pengaturannya di situ. Ini saya putar, maka dia horizontalnya bergerak. Kalau ini saya lepaskan, ini saya putar, yang vertikalnya yang gerak. Nah, bacaan di sini ada dua ya, beda dengan PPD. Bacaannya bisa BT sama dengan TA atau BT tidak sama dengan TA. TA itu tinggi alat ya. Biasakan kalau menggunakan ini harus diukur tinggi alat. Batas pengukurannya ini ada garisnya ini ya, ada garis. Nah, ini ada garisnya ini. Oke ya. Nah, ini tipe RT2 Ruide ya. Nah, ini teodolit. Nah, kemudian kalau ini kebetulan ya, saya belum menemukan datanya ini, jadi pakai flash disk bisa ya, atau nanti bisa disambungkan data itu tersimpan nanti masuk ke bukan HP Kan USB ya, boleh bisa kan? boleh ya. Oke, gitu ya. Oke, selanjutnya di bawah ini ada skrup ABC ya. Ini sebetulnya bisa dibuka, tapi kalau tidak dibutuhkan nggak usah ya. Ini kalau saya buka ya, maka dia akan lepas dengan bagian atasnya. Tapi hati-hati. Dilepas Pak. Ya. Rusak Pak. Ini namanya pesawat bagian bawah. Ya, ini ada kiap, ada skrup ABC, ada nivo kotak ya, dan pengunci ya pesawat ini. Oke, selanjutnya saya kembalikan lagi. Jadi kalau ingin mempermudah bisa dilepas dulu. Ya, kemudian nanti harus dikembalikan lagi. Ya.
Bentar. Lupa itu ke Harus pas. Bentar ya. Belum. itu gak mas pak itu gak Ya. Oh, ini ada kunci nih. lo aku ki delok kok mungkin Nah, ya. Nah, baru kita kunci lagi. Ya, kita kunci. Nah. kebalik pak belum kekunci itu Oh, belum. Bentar ya. kebalik Nah. Ini sudah nyambung. Ini sudah. muternya ke kanan mbak Oke. Sudah ya? Oke. Jadi untuk skrup pengunci gerak horizontal ini. Ini kalau saya kunci gini, ya jangan dipaksa untuk diputar. Ya, harus dilepaskan dulu baru diputar. Skrup gerak halusnya ini. Ya, ini gerak halusnya. Diputar pelan, dia akan asalnya dikunci dulu. Baru diputar. Oke. Punya pahaman ya? Sekarang perhatikan ya, agak mundur sedikit. Nah, kalau posisi seperti ini ya, syarat center optis ini ada satu lagi nih. Ini namanya center optis. Center optis itu ada lensa center optis. Ini skrup center optis. Yang dibaca apa? Titik yang kita tempatkan di sini. Ya, anggap aja ini adalah saya buat titiknya ini. Ya. Yang ini ya? Iya. Oke, saya ulang. Berarti ini kita tempatkan ya. Saya paskan ini ya. Nah, untuk membantu boleh dengan unting-unting ini. Kalau sudah mendekati, kita unting-untingnya tempatkan di sini. Oke? Nah, kalau sudah ya, kita tembak dulu titiknya. Ini saya kunci dulu. Miring pak. Ya, enggak apa-apa. Yang penting kita menuju ini dulu. Mohon maaf, bisa dibetulkan? Nah, ini sudah mendekati. Oke. Sudah tepat. Ya. Jadi kalau center optis itu ada bulatan kecil, itu namanya benang diafragma. Nanti usahakan tepat, ya. Bulatan kecil. Oke. Ya, usahakan tepat pada titik yang kita tuju. Ya. Sudah pas, ya. Ini skrup objektifnya. Jadi skrup okulernya ini, skrup objektifnya yang besar ini, ya. Nanti tepat di sini. Kalau sudah tepat, ya, jangan gunakan ABC. Maaf ya. Ini harus mancep gitu. Harus menancap supaya aman. Nah. Ya, jadi tekniknya ini kita tepatkan pada titik center optis, baru nanti kita setel, tapi tidak menggunakan ABC. Kenapa? Kalau kita menggunakan ABC, nanti center optisnya lari lagi. Ya, nanti saya buktikan. Ya, nah caranya gimana? Kita gunakan kakinya, kaki statif, ya. Kaki statif kita gunakan untuk nyetel nivo kotak. Ya, ini nivonya posisi seperti ini. Ini berarti tinggi. Ini saya turunkan. Mana pak? Ya. Bentar. Ini. Ya. Posisi ibu jari. Ya. Sambil saya lihat nivonya. Nah, saya turunkan. Ya. Sudah mendekati ke sana, satu kunci. Ya, saya kunci lagi. Ini posisi masih tepat di titik itu. Nah, selanjutnya posisinya sini yang tinggi. Ini saya turunkan.
Oke. Ya. Sampai dia masuk. Ya. Nah. Kita posisikan seperti ini sehingga nanti sana sudah setel. Kita kunci lagi. Ya. Sekarang bagian sini. Ini karena ini rendah, saya naikkan. Ya. Ini kan tinggi. Ini saya buka sambil dirasakan. Nah, ini saya naikkan gini. Dia akan masuk. Lah, masuk tak? Gelembung nifonya masuk. Betul? Tapi belum tepat. Tapi belum masuk semua. Belum tepat. Belum masuk semua secara tepat. Tapi bisa masuk tak? Nah, Yang itu belum. ini posisinya masih tepat di. Coba. Ya, lihat. Lihatnya yang mana tuh, Pak? Sebentar ya, ganti ya. Oh. Tapi kalau kita gunakan ini untuk nyetel dia akan berpindah. Coba sambil dilihat tak apa-apa. Ya. Ini saya putar. Dia akan coba alangi. ya. Berpindah enggak itu? Berpindah tapi sedikit. Iya. Betul? Oh, coba alangi oh. Nah, Dia pindah. pindah toh? Nah, ini kan dia pindah sedikit ya, toh? Nah. Maka untuk menempatkannya kita putar ini. Ya, skor pengunci pesawat dengan statif kita geser ya. Yang penting ini sudah di tengah, sudah center, ya kita geser sesuai keinginan. Ya. Tepatkan persis itu, ya. Baru kita kunci lagi. Selesai. Dua syarat terpenuhi. Wow, saya, Pak. Oke? Berbeda dengan kalau PPD. Kalau PPD itu hanya nyetel nipo saja. Berarti Lebih cepat. ini lebih detail, Pak. Kalau Lebih detail. Dua syarat itu harus dipenuhi. Satu, center optis. Yang kedua, nivo kotak dan nivo tabung berada di tengah. Nah ini nivo tabungnya aja masih kurang. Nah, kita setel. Setelnya sama menggunakan skrup ABC, tapi pelan-pelan pakai rasa. Rasanya tuh di sini. Nah, ya toh? Kita putar apa itu sampai dia tepat. Ya, kalau ingin bagus, ya kita putar 90 derajat. Anggap aja sana 0, 90 derajatnya sini. Dia berubah enggak? Kalau berubah kita setel lagi. Ya, kita gunakan rasa pelan saja. Ya. Pakai skrup ABC ini. Ya. Kalau sudah tepat kita putar lagi 90 derajat lagi. 90 derajatnya saya gini. Ya, berarti dia 180. Iya. Ya. Kalau berubah lagi ya kita setel lagi. Kalau tidak berubah kita putar 90 derajat lagi. Jadi berapa? 270. Ya. Nah, kalau tidak berubah kita kembalikan ke 0 lagi. Oke? Oke, sementara itu nanti pada tindak lanjutnya nanti harus pakai kompas untuk mencari azimut. Azimut awal harus pakai kompas. Ya, pakai HP-nya aja enggak apa-apa. Nanti letakkan di atas ini ya. Posisinya 0 derajat. 0 menit, 0 detik. Ya, baru nanti dia siap dipakai. Ya, sementara itu semua kelompok jelas? Semua jelas? Ada yang ditanyakan? Nanti, Pak. Belum. Sambil jalan ya? Sambil. Oke. Baik, siap ya? Siap, silakan usahakan ya posisinya agak di tanah nih ya. Tidak, kalau di paving mungkin ya tidak ada tantangannya. Kalau di tanah kan harus nancep dan sebagainya. Paham nggih? Ingat, titik harus dibuat dulu, baru pasang alat. Ya, karena kalau di lapangan itu patok itu terpasang, patoknya itu patok beton dan tidak bisa diangkat karena masuk ke dalam setengah meteran. Ya, jadi harus usahakan titik ada dulu baru pasang alat. Dua syarat terpenuhi, alat siap dipakai. Paham nggih? Oke, terima kasih. Semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pon. Alhamdulillah.